udah ngintip, udah mempersiapkan untuk cara menanggulangi, draft-draft atau hero power yang dibawain juga nih sama teman-teman dari, Kazakhstan. Tapi Flying Cloud lagi, yay. Yeay. Kali keberapa ini? Ini ke kan Empat dari ya? match 1 game 2, keempat betul. Keempat udah Wah. Flying Cloud dan first, pick kali ini ada di Kazakhstan dengan langsung menutup ke arah Phoveus. Tapi ya Gord kalau tadi ya tim sebelumnya kan Kirgistan respect banget sama Gordnya. Tapi enggak nih Suyo dari Wah. Serik. Wah, oke oke. Ini pilihan yang menarik ya, karena berarti mereka benar-benar pengen lebih ke arah respect banning dibandingkan dengan nge-ban hero-hero yang ada di meta yang sekarang, yang sebenarnya ini adalah pilihan yang menurut aku paling paling tepat lah ketika berhadapan dengan Kazakhstan, memaksa mereka untuk nge-explore lagi nih pilihan-pilihan hero yang lainnya. Dan sebenarnya kalau untuk opsi hero juga pun masih banyak ya buat sekarang. Freya ditutup, Marcel juga harusnya mau se-respect band apapun Marcel kayaknya lebih baik buat ditutup kalau menurutku sendiri ya secara personal, karena emang ngeganggu banget dari segi momentum team fight nantinya itu bakal jadi ya bahaya banget buat teman-teman dari Uzbek sendiri. Jadi kalau misalnya mau pertimbangkan ke arah yang lain pun hero-hero seperti Chuzin ini pun juga nggak jarang masuk ke dalam list banningnya. Dan sekarang ternyata ada Yuzong yang langsung masuk ke dalam pilihan banning. Jadi belum jauh-jauh ya ternyata dari adanya apa yang dibawakan dari Kazakhstan di match sebelumnya. Dan di sini kita bisa ngelihat hadirnya Marcel bersama Pakuito. Marcel ditutup, tapi berarti yang dilepaskan adalah Gord dan juga Chuzin, di mana Gord masuk dalam pilihan pertama. Oke. Ada pilihan sih sebenarnya. Gord itu dia power yang memang, kita lihat di match sebelumnya ya, di respect band dan wah mahal banget ya di first pick dan udah ada jawabannya Harley, hero in and out yang enak juga yang bisa langsung targeting nantinya. Tapi buat di game yang kali ini, adakah teman mainnya Harley nih buat pick off kayak Kalia atau Chow? Wih, ini benar-benar langsung di atas ya, ambil Chow dan juga Harley-nya. Dan dari Kazakhstan nih pick off-nya juga dibutuhkan gak sih buat main sama Gord, tapi ternyata mereka prefer untuk ambil Khalid-nya dulu. Kayaknya sih nggak jauh-jauh dari comfort pick dulu lah ya dari Kazakhstan ini, soalnya dua hero yang dibawakan emang mirip dengan match sebelumnya, dan dengan Gord yang masuk di list banning tadi emang power pick Gord sih. Kalau buat si Salamat tinggal pilihan terakhir buat Uzbek sebelum masuk dalam fase ban ada Cloud, match up Harit Cloud, kembali lagi kita lihat akhirnya. Oke. Ini, mungkin cuman karena ininya aja kali ya, positioning Gord yang di awal, yang ngebuat jadi agak sedikit berbeda. Walaupun sebenarnya hero-nya masih berkutat dengan hero meta yang sering banget kita lihat juga di region kita ya, di Southeast Asia terutama. Tapi ya dengan Gwynfor yang ditutup, opsi lagi buat adanya fighter atau tank jungle yang bisa dimainkan oleh, Serik ya, akan menunjukkan apalagi nih selain Suyo yang akan dibawa. Kalau dari tadi kan kita ngeliat Leomord lah bisa jadi opsi juga dan Leomord juga beberapa kali, sebelumnya sering banget di-match-up-in sama Harley kan karena dengan dash ability yang dia punya. Atau emang mau main, frontline aja nih karena kan udah ada Gord nih sebagai sumber damage deal-nya. Dan kayaknya mereka perlu perlu sisi yang lebih lagi deh buat, ngunci keberadaan dari Harley. Sisi untuk nangkep ke arah Harley-nya ya. Setuju sih, tapi masalahnya sekarang opsinya tinggal taruh di XP sama di arah jungle. XP dengan heavy CC paling ya, yang harus mereka coba untuk pertimbangkan. Karena sebenarnya opsi XP buat sekarang nih mostly lebih ke arah initiator, damage ya kan, kayak Pakuito, terus user yang udah di ban, Povis juga udah gak ada. Apakah ini akan nantinya memaksa untuk hero-hero seperti Cici kembali lagi bisa dimainkan ya sama teman-teman dari Kazakhstan? Tapi kita lihat dulu nih buat Uzbek, mereka masih kekurangan dari segi mid lane dan sama halnya dengan XP lane.
Dan ternyata Terizlanya yang diambil terlebih dahulu. Oke. Jadi teamfight-nya juga powerful ya buat Uzbekul. Iya badan ya sebenarnya yang dicari, tapi balik lagi, ini hero jalan kaki sih, jadi agak sedikit harus waspada dengan keberadaan dari Gord-nya, dengan Terizla yang tipikal, front to back ya. Cuman ya berarti job desk untuk bisa tabrak ke Gord ini ada di Cloud dan juga Harley, tapi Yu Sun Shin, itu dia pilihan dan wow lumayan, berdamage semua ya, dari roamnya, dari EXP-nya juga, dia bakal main agresif banget nih untuk Kazakhstan. Dan Yif menjadi jawaban sebagai mid lane dari Uzbekistan sekarang. Mengunci ya player-player dari Kazakhstan nantinya di dalam area of effect yang besar dan bakal adu jarak nanti antara Yif dan juga Gord. Tapi melihat Gord yang minim banget dari escape tools, hanya mengandalkan dari segi resource spell-nya aja, ini yang akan menjadi pertanyaan. Sepower itu oke, kita bicara hero power, tapi apakah bisa survive dengan hero-hero tabrak nih kayak Cloud, kayak Harley yang dimanfaatkan oleh dari Uzbekistan. Ya, ya, ini akan kita lihat ya nanti hasil seperti apa. Apakah akan kita saksikan game dengan full series 2-1 atau justru 2-0 akan kembali lagi terlihat dengan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Kazakhstan maupun dari Uzbekistan yang baru saja akan kita lihat di match ketiga hari ini untuk stage 1 Asian Games Quarter 2026 antara Uzbekistan versus Kazakhstan. Karena early game akan pegang peran yang sangat besar nih. Kembalinya Yi Sun Shin kita udah tahu sendiri lah, Yi Sun Shin ini emang gimana ya, dia punya power damage yang besar tapi akan cukup mudah juga buat bisa ditabrak. Makanya early game harus benar-benar hati-hati. Scaling hero juga berhadapan dengan Harley yang notabene punya output damage masif juga. Tapi untuk saat ini pun area mid lane akan cukup ramai dengan pressure yang sudah diberikan. Yoriev dalam bahaya cukup besar tapi masih bisa melakukan pelarian tanpa flicker, tapi dia tetap harus melakukan recall out. Oke, masih bisa kabur harusnya juga. Tapi dengan membawakan ke arah Yif, ya itu bisa menangin poke damage dari kejauhan juga kan, bisa sambil sama sih sebenarnya. Tapi ya Sepov ini tidak bisa terlalu agresif ya. Agak sedikit tertahan untuk sekarang karena Yoriev juga nggak mau kalah galak nih untuk bisa nguasain rivernya. Sementara untuk set talent emblem yang menghilang, oke. Bentar. Cepet ya. Cepet ya. Cuman pop up aja. Langsung menghilang. Emang kita harus teliti nih. Ini dia. Itu. Dengan emblem assassin yang ternyata dibawain juga sama Seriknya. Aku pikir bakal bisa geser ke emblem marksman tapi ternyata masih di assassin. Emblem fighter masih as usual tapi di arah bottom lane. Oke, satu buah flicker udah mulai ke-trigger juga. Mamila dalam bahaya besar karena satu hit terakhir dari Yoriev akan memakan nyawanya dan first blood-nya untungnya jatuh ke tangan Mamaruzlov. Ini jadi keuntungan besar bagi sang jungler untuk mendapatkan makanan secepat ini, sedini ini, ibaratnya breakfast berarti untuk Uzbekistan yang sangat mengenyangkan. All you can eat ya, kayaknya ini dikasih apa namanya, prasmanan lah ya, silahkan pilih. Dan lagi-lagi ini nggak ada yang bisa ngasih efek stopper pasti untuk bagaimana Zotov dan juga Mama Rasulovnya. Dan sekarang waduh, efek sana sih tadi lumayan connect ya, memberikan gangguan juga, bahkan memaksa untuk turtle-nya di cancel terlebih dahulu. Yoriev yang sekarang akan menjadi korban dan bebas memang untuk Serik mendapatkan turtle, bahkan masih bisa mendapatkan double kill-nya. Ternyata all you can eat bukan di Uzbek, geser ke Kazakhstan, diambil semua ya. wah langsung ya, nggak mau kalah ya pastinya setelah dapetin turtle. Wah ini wah hidangan siap saji semuanya, bisa langsung disantap juga. Tapi ya Salamat udah harus mundur dulu setelah ada serangan dari Yoriev. Kalau ngelihat dari itemnya harusnya tetap sama sih, ini tetap ada priority karena glowing one juga ya buat Salamat dan juga Son. Mungkin Mama Rasulovnya nanti bisa ke Genius dulu. Dan ini dia untuk instant replaynya, itu dia dengan turtle ship yang ditabrakin, Yoriev yang gak bergerak, terus Namove maju ke depan juga dan kepisah akhirnya dengan reward manipulation yang tidak menjangkau. Ternyata pemain-pemain dari Kazakhstan jadinya masih aman banget tadi di luar dari kotak reward manipulation dan dapetin turtle, dapetin point kill tanpa trade sama sekali yang bisa dilakukan sama Uzbekistan.
Dan buat di 3 menit yang pertama memang ternyata keuntungan bisa bergeser secepat itu ya. Berpaling yang awalnya dari Uzbekistan sekarang justru jatuh ke tangan dari Kazakhstan semuanya. Bahkan bener-bener dari berbagai lini sih. Aku menunggu nanti dari arah Goldnya juga. Tadi kan Akambayev nih ngebawain satu Brigand Hunter. Itu yang mungkin nanti akan ngebuat dia punya itemization lebih cepat dibandingkan Zotovnya yang tidak ngebawain ke arah Brigand Hunter yang jelas. Nah, sebesar apa impact yang bisa diberikan dari hal tersebut? Karena secara level pun dia satu level lebih unggul dibandingkan dengan Zotov dalam kondisi wave minion yang sama juga ya, Wol. Iya. Tapi ya pelan-pelan dari Kazakhstan yang udah unggul dari goldnya, mereka agak sedikit bisa meredam bagaimana peak of powernya. Tapi Wah, blasting duet langsung dibuka oleh Zotov, tapi ini adalah blasting duet untuk melakukan pergerakan defensif karena memang penyerangan sempat terjadi tadi. Kehadiran dari Serik ngebuat semuanya mulai panik dan pastinya follow up dari Uzbekistan juga terjadi, tapi hati-hati Yoryev, polos banget dia lewat di area tersebut dan pastinya satu kill akan langsung jatuh ke tangan Serik untuk ketiga kalinya. Kutupov sedikit terjebak tapi nggak masalah karena tetap keuntungan akan terasa lebih besar bagi Kazakhstan gak sih? harusnya ya, karena sebenarnya sama-sama tukar ROM juga ya. Masih so-so lah sebetulnya, tapi di arah top lane-nya nih yang menjadi perbedaan. Uzbekistan akhirnya punya nafas untuk sedikit memberikan space bagi Zotovnya bisa, ya walaupun platingannya masih belum terlalu banyak, seenggaknya bisa dapat. Tapi Turtle nih yang bakal jadi perebutan juga akan menjadi seperti apa lagi. Untuk Uzbekistan mereka ngandelin banget nih ke arah Rustamov untuk bisa memegang ke arah player-player dari Kazakhstan. Yap, dari Turtle yang sudah mulai ditarik-tarik ya perlahan tapi pasti semua spell ready. Jadi tim fight besar mungkin akan bisa ditarik nih di momen-momen seperti ini dengan keunggulan dari Kazakhstan yang sudah mulai terlihat secara gol. Tapi lihat efek stunnya langsung connect dan itu dia power dari hadirnya Salamat dengan flickernya mendapatkan langsung poin eliminasi dan juga Turtle. Objektifnya begitu mahal bagi Kazakhstan, bahkan dipaksa lagi demi bisa mendapatkan tambahan pundi-pundi eliminasi. Yoryev sih target banget dari efek stunnya. Tadi hampir connect lagi dan sayangnya cover dari real manipulation juga belum bisa ditembus. Tapi kita dengan auto turret atas, Saul. Iya, ini atas untung banget sih, apalagi yang dapetin juga Akambayev ya. Ada space lagi, makin tinggi gold yang dipegang sama Kazakhstan untuk sekarang. Di sisi lain juga dua hero yang farming banget nih antara Harit dan juga Yisun Shin-nya ya ini terjaga loh. Mereka nggak rebutan farming kan karena dalam keadaan yang cukup unggul dengan itemization yang kita intip sedikit. Ada Rapid Boots untuk Salamat, ada Hunter Strike juga untuk Serik, sementara Genius One untuk Mama Rasulov memang sudah selesai. Tapi harusnya itu masih belum cukup ya untuk bisa nge-instan. Sementara dari Zotovnya masih baru saja menyelesaikan ke Corrosion Site. Swift Trinity-nya masih cukup jauh perjalanannya. Iya ya, untuk Swift Trinity memang harus lebih bersabar lah ya. Tapi Chassis Pauldron ini jadi prioritas buat Yoryev juga lumayan menarik. Memaksa nanti adanya sedikit pengurangan ya dari attack speed untuk para player Kazakhstan juga. Dan penasaran sih, ini ketika nanti Terizlanya bisa join ke arah team fight, apakah efeknya bakal berbeda nih dari Uzbekistan? Karena Terizla ini termasuk hero yang powerful dan Zotov! Happy birthday! Dua player, dua-duanya marksman pula yang harus dihadapi sendirian. Dan sudah pasti tidak bisa melarikan diri tanpa adanya flicker yang tersedia tadi. Oke, flicker yang nggak ada ya harusnya. Tapi untuk kali ini dari teman-teman Kazakhstan mereka bakal nguasain banget temponya. Mereka nggak masalah dengan tanpa adanya stopper pasti bagi tapi Oke, langsung ditabrak lagi dan itu dia efek damage yang begitu besar langsung bisa mendapatkan satu korban, tapi ternyata korban yang terjadi juga ke arah Kusepov. Satu ditukarkan dengan satu pemain lagi. Tapi tetap sangat disayangkan. Mungkin kita nggak bisa melihat prime dari Terizla di game ini. Yang sebenarnya aku sangat mengharapkan ya untuk bisa melihat momen dari Terizla tersebut. Tapi lihat 1v1 situation. Serik langsung mendapatkan unstoppable di lompatan pertamanya. Dan ini adalah kill kelima dia. Banyak banget poin eliminasi yang didapatkan. Bahkan ini kan secara total 7 poin eliminasi ya. 5-nya itu ada di Mamila Serik seorang diri. Ini sampai ketuker-tuker ya karena dari Mamilen juga ketika main Yuzong punya impact yang besar, tapi ternyata dengan lampu-lampunya nih masih kita tunggu nih power-powernya. Iya ya.
Tapi ya memang, job desk yang agak berbeda ya, dibanding kayak tadi bener-bener buka, teamfight dengan Yuzhong-nya. Tapi Players Gold ini lumayan timpang ya di gold lane nih terutama dan juga jungle. Itu yang aku khawatirkan adalah Kazakhstan 2 hero farming-nya sangat-sangat bebas sehingga dari Uzbekistan mereka makin sulit Ush, untuk bisa menahan damage-nya. wih, itu mau dicoba ditabrak ya. Kalau misal bisa dapat sih tadi mahal banget, tapi ini udah banyak banget soft skill yang keluar dari Kazakhstan dan mereka masih akan tetap menabrak, mencoba untuk mendapatkan ke arah Chow yang ternyata masih bisa lepas dan tabrakan dari Raging Sandstorm yang kita nantikan Kusepov. Memang berhasil lagi mendapatkan Rustamov, tapi itu aja lagi dan lagi Kusepov ke Rustamov untuk kedua kalinya tanpa adanya pertukaran yang lebih berarti kecuali outer turret bisa didapatkan di area mid lane. Ini bakal jadi harga yang mahal untuk Kazakhstan. Yes, dan ini sakit banget ya damage dari Serik tadi masuk ke ya balik lagi Zotov ya yang memang tipis banget juga. Wow, pelan-pelan dari Kazakhstan tapi hati-hati ya, kalau misalkan ada trade-trade yang gak optimal itu bakal jadi berbahaya apalagi menginjak arah metode late game. Untungnya dari Kazakhstan tadi nge-trade ke arah EXP, outer middle turret-nya berhasil juga untuk didapetin. Tapi bentar lagi Lord akan segera muncul, bottom lane masih aman juga yang harusnya akan ada sebuah jawaban yang dilakukan sama Mama Rasulov ya buat, clear. Tapi ya PR dari Uzbekistan ini minimal nge-shutdown dulu deh Seriknya, biar ada bounty yang pecah nih. Dengan 5 poin kill tanpa adanya poin dead sama sekali, ini bakal jadi tabungan banget buat Uzbekistan nantinya yang pecah. Ya, karena sekarang udah mulai dipaksa lagi sepertinya damage dari Saiki udah mulai masuk di efek stand dan connect. Gangguan, The Way of Dragon dia langsung bisa meng-connect ke arah Gor, tapi cover dari para player Kazakhstan ini loh yang mahal. Sehingga Serik akhirnya bisa ngedapetin space di area Lord, dia bisa dapetin Lordnya, dan Uzbekistan cuman kebagian Siriknya doang ini bukan Seriknya. Oke. Wah, ini makin jauh lagi ya sekarang goldnya dari Kazakhstan. Inner turret tengah, inner turret bawah. Ini bakal jadi target berikutnya dari Kazakhstan. Dan ini dia untuk bagaimana instant replaynya Raging Sandstorm yang memang disembur juga kan dari belakang dengan sebuah Mystic Gush. Dan ternyata selamatnya selamat loh, yang gue pikir di draft tadi ini bakal banyak yang nabrak-nabrak ke arah Gortnya tapi bahkan belum ada poin dead sama sekali. Iya makanya, tadi bahkan kayak The Way of Dragon udah dapet nih ke Salabat. Tapi covernya itu loh yang susah banget. Jadi mau bisa tembus bisa, tapi nggak bisa pulang pada akhirnya. Ini damage dari Kazakhstannya udah terlalu besar dan sekarang bakal dicoba lagi oleh pemain dari Uzbekistan. Itu dia korban. Korban dari laser Gord yang ternyata jatuh ke tangan Rustam untuk kesekian kalinya. Zotov bahkan ikut menghilang juga sebagai salah satu pemegang damage yang sangat amat penting dalam posisi Lordnya segera berjalan dari area top lane. Holy Defense berhasil dipecahkan. Wave dari area inner turret juga harusnya bisa masuk. Bahkan ini bisa mendapatkan base turret secara langsung under 12 menit. Tapi sudah sebanyak ini keunggulan yang dipegang sama Kazakhstan dan berarti bahaya besar untuk Uzbekistan. Ibaratnya kalau misalnya di lampu hijau ini udah lampu merah nih seharusnya untuk Uzbekistan. Udah bukan kuning lagi loh. Ya ini kayak oranye ya, ya belum merah, belum berhenti banget tapi udah mendekati merah. Ini cukup berbahaya Mystic Gush. Oke, bakal membuka sebuah team fight tambahan lagi. FX Hunter connect dan selamat kembali lagi membantai setiap yang ada di area Land of Dawn dan menunggu nih poin-poin eliminasi selanjutnya karena efek stun yang diberikan ini juga mengerikan banget Mamilen. Coba untuk ditendang lagi, The Way of Dragon dia berhasil menendang satu player yang cukup penting, Lapu-Lapu. Untuk saat ini dia memang tidak bisa bertahan tapi ditukarkan dengan 3 piece turret. Tetap jadi harga yang worth it untuk Kazakhstan. Harusnya ya, ini bahkan sejauh ini untuk 11.000 perbedaan, semakin sulit lagi untuk Uzbekistan gimana caranya mereka bisa menahan. Dan ini dia instant replaynya. Memang penalty zone-nya connect ke arah 2 orang, tapi sayangnya mereka nggak punya follow up damage secara pasti untuk dapetin instant point kill. Dan akhirnya malah dibalikin kan, karena Salamatnya juga baik-baik aja di belakang, dia langsung bisa sembur ke arah Mystic Gush-nya. Jadi siapapun yang coba untuk maju, ya langsung terpukul mundur. Karena backupan yang tadi dilakukan sama Uzbekistan memang membuka ke arah root manipulation, tapi ya balik lagi, root manipulation damage-nya bukan se-ngeburst dari Mystic Gush ya. Kelihatan banget timpang dari segi damage deal-nya. Bahkan ya ini 11.000 ini perbedaan yang sangat-sangat masif Nevin.
Iya, 11.000. Tadi kayaknya cuma tembus 10.400 ya. Sekarang udah nambah lagi keuntungan, lebih cair-cair untuk Kazakhstan. Cair, Dan cair. dan buat Uzbek yang justru sekarang harus mulai kebingungan ya. Ini gimana caranya menutupi hutang-hutang yang tersisa untuk mengejar 11.000 ketinggalan tersebut. Karena kalau nggak dikejar udah pasti mereka bakal kesal dari segi fight. The Way of Dragon masih dipaksakan lagi dengan the real mode manipulation yang nampaknya belum bisa menangkap siapapun dari area tersebut. Son dipaksa untuk menutup tikarnya, bahkan Sotong sekarang dipaksa untuk menutup nyawanya juga. 3 player saja tersisa. Wave ini akan segera masuk dan Wave ini nggak sendirian, dia bawa kawan, dia bawa Lord yang begitu strong harusnya datang dari area mid lane. Dan ini adalah kesempatan terakhir untuk Uzbekistan membuka mereka, membalikan keadaan karena Zaman Force sudah kembali lagi menari seorang Harit dan mendapatkan Harley-nya. Ini dia kemenangan game pertama untuk Kazakhstan. Wow, 13.000 gold gap-nya. Ini Buset. sangat masif ya. 13.000 jauh banget. Dan ternyata bukan PR dari Suyo ternyata ya. Gold first pick jadi sebuah hal yang baik sekali untuk teman-teman dari Kazakhstan. Yang aku pikir Yep. awalnya agak agak ada sedikit balasan ya yang bisa dilakuin tadi sama teman-teman dari Uzbekistan, tapi ternyata pas udah masuk ke mid game di saat kayak oke Gordnya udah mulai ganggu-ganggu lagi, jadilah dominasi 13.000 perbedaan gold itu di game pertama. Wah, itu 13.000 sih. Wow ya, jauh banget deh masalahnya perbedaannya. Jadi mau team fight-nya se-perfect apapun aku rasa akan tetap ada trade point eliminasi gitu pada akhirnya, mau udah serapi apapun karena ya itu gap dari itemizations, dari atribut dan juga dari ya terutama itemization sih damage-nya itu bakal kerasa banget bedanya dan defensifnya juga. Jadi nggak semata-mata oke damage dia lebih besar tapi defensif dari tim yang ketinggalan inilah juga sangat amat minim jika dibandingkan dengan teman-teman yang punya gold lebih tinggi juga. Tapi nggak bisa dipungkiri ini emang gameplay dari Kazakhstan mereka kayak terlihat sangat amat ready ya. Maksudnya dari segi junglernya, mid lane-nya, dan sangat situasional ya untuk posisi dari Salamat sendiri. Kayak let's say di game kedua match sebelumnya dia main dengan lebih pasif, dia menyesuaikan ya dengan draft yang dibawakan juga karena butuh tuh dari arah goldingnya bisa lebih banyak dapetin makanan. Tapi di match ini dia tahu dengan Gord ya dia bener-bener juga pasif tapi selalu bisa ngedapetin momentum yang tepat dan jauh banget dari jangkauan player-player lawannya. Padahal secara range Yves ini kan gede banget ya Ya, di ya. luar manipulation, tapi ternyata itu nggak cukup loh. Ya, sebenarnya Gord juga lumayan jauh kan dari segi jaraknya. Cuman yang aku khawatirkan itu kalau Gord ketabrak-tabrak sama Claude sama Harley gimana? Tapi ternyata tidak ya. Tapi MVP of the game untuk di game yang pertama tadi jatuh kepada Serik, Suyo di ban gak masalah. Masih ada Yi Sun Shin juga yang bahkan KDA-nya sangat-sangat clean ya, 807 untuk KDA dari Serik yang dimana udah snowball banget dari awal. Dia nggak kebingungan atau kehilangan resource untuk farming. Jadi ya udah terlalu mengerikan sih. Snowballnya jadi sebuah jawaban untuk bagaimana Serik bisa bersinar di game yang pertama. Sangat bersinar ya. Kill participation tinggi, kill individual juga sampai di angka 807, nggak tuh sama sekali. Kayak sudah sangat cukup ya untuk mendeskripsikan bagaimana powernya Serik dengan hero-hero pilihan dia ya, hero-hero damager terutama di area jungler. Tapi yang menarik juga tadi kan di awal sebenarnya sebelum mulai awal udah sempat bilang ini damage-nya banyak banget dan badannya tipis ya buat Kazakhstan. Tapi ternyata hal itu nggak menutup mereka dengan main agresif, dengan main ya damage dealer dapetin scaling dari awal. Jelas mereka akan punya power yang sangat besar gitu untuk main lebih nabrak ya. Dibandingkan dengan Uzbekistan yang oke, dia punya defensif dari Rustamov, tapi lihat Rustamov 8 kali ditumbangkan sebagai seorang Terizla. Damage taken udah pasti akan sangat tinggi sih kalau bisa ngelihat secara individualnya ya. Tapi secara keseluruhan aja udah terbayang nih 333.000 Wow. damage taken dari Uzbekistan loh. Nah ya itu kayaknya banyak di Rustamov sama Yorif ya. Bonyok banget Iya. pastinya.